Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Tertulis dalam kitab Mazmur 130 ayat 4, kata kunci renungan pada malam ini adalah diampuni, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Terambil dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dosa mendatangkan hukuman, pengakuan dosa menjamin adanya pengampunan. Mari kita mulai renungan malam kita. Allah memang benar-benar pribadi yang berbahaya, karena kita adalah orang berdosa, sedangkan Dia adalah pribadi yang kudus. Dosa tak dapat lagi bertahan di hadapan Allah. Sama seperti kegelapan akan sirna pada saat cahaya bersinar, berdiri dalam pembenaran diri di hadapannya, sama artinya dengan mengundang kehancuran bagi kita. Sang pemazmur menulis, jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Pada sebuah pemakaman yang tidak jauh dari kota New York, ada sebuah batu nisan yang berpahatkan sebuah kata, diampuni. Pesan yang tertulis di situ begitu sederhana dan tak dibubuhi apapun, tidak ada tanggal lahir, tanggal kematian, ataupun tulisan lain pada batu nisan tersebut. Namun, itulah kata paling hebat yang dapat diberikan kepada seseorang, atau yang dapat dituliskan pada batu nisan. Sang penulis lagu mengatakan, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Refrain lagu itu bergema dalam Perjanjian Lama dan Baru.
Allah dihormati dan disembah karena hanya Dia yang sanggup membersihkan kesalahan kita. Jika Allah tak dapat mengampuni kita, kita hanya dapat lari darinya dalam ketakutan. Namun Allah yang kekudusannya menakutkan bagi kita adalah Allah yang menebus kita melalui Kristus. Allah yang berbahaya ini menawarkan pengampunan untuk semua dosa kita. Sudahkah Anda diampuni? Pengampunan ada pada Tuhan. Mazmur 130 ayat 4 berkata, "Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang." Pemazmur menyadari posisinya. Dia sedang berada di dalam jurang yang dalam. Dan keberadaan itu dipahaminya sedikit banyak karena kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Sehingga dia pun mengakui pada ayat 3-4, "Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang." Sesungguhnya manusia memang senantiasa bergumul dengan dosanya. Itu jugalah pengakuan Paulus dalam suratnya, "Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat." Jelaslah, jika Allah mengingat dosa-dosa kita, siapakah manusia yang dapat tahan? Namun demikian, inilah penghiburan bagi semua manusia. Di dalam Allah ada pengampunan, dan pengampunanlah yang membuat manusia percaya diri untuk mengakui segala kesalahannya. Dalam nas hari ini, kita juga diundang pemazmur untuk mempercayai Tuhan yang begitu baik, yang bersedia memberi pengampunan atas dosa dan kejahatan kita. Namun tidak seperti persyaratan yang dilakukan manusia atas sesamanya. Tuhan menuntut syarat pengakuan yang sungguh, pertobatan total, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan dosa dan kejahatan. Bukan berpura-pura, sebab Tuhan tidak mau dipermainkan. Maka Tuhan memberi pengampunan. Satu hal yang ditekankan pemazmur, bahwa tujuan pengampunan itu supaya manusia takut kepada Tuhan. Takut bukan berarti menjauh atau melarikan diri dari hadapan Tuhan, tetapi supaya manusia lebih percaya, lebih taat, dan beribadah kepadanya, tunduk menyembah dan memujanya. Bukankah takut akan Tuhan permulaan hikmat, dan akan terberkati? Mengampuni bukanlah sebuah perasaan. Itu adalah keputusan yang kita buat karena kita mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Memberi pengampunan adalah bukti bahwa kita adalah anak Allah. Allah adalah kasih dan kasih menutupi pelanggaran dan tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan orang lain. Namun demikian, jangan mengkategorikan orang yang mengampuni sebagai orang lemah. Yesus Sang Kasih Karunia itu lembut, tapi bukan lemah atau lembek. Ada saatnya dia tegas dan marah kepada orang Farisi seperti yang dialukannya di pelataran bait suci. Yesus adalah Sang Kebenaran yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ketika Anda menerima Sang Kebenaran bertahta di dalam kehidupan Anda, maka sifat dan perilaku Anda akan menjadi lebih baik, karena Anda dididik dalam kebenaran. Karena itu, selagi Tuhan bersedia mengampuni, segeralah bersujud di hadapan-Nya, akui dan percayai Dia. Berharaplah kepada Tuhan. Mazmur 130 ayat 7 berkata, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Berharap itu berarti kita berserah kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, dan hanya mengandalkan pertolongan Tuhan saja. Nas hari ini memerintahkan kita supaya berharap kepada Tuhan. Setidaknya ada dua alasan mengapa Alkitab menuliskan ayat ini dengan kalimat perintah. Pertama, karena dalam banyak kesempatan, manusia sering berharap kepada hal yang lain. Kedua,
Karena Tuhan tahu hal yang paling baik bagi kita adalah berharap kepadanya. Lai memberi judul perikop Mazmur 130 dengan seruan dari dalam kesusahan. Kita memang tidak tahu secara persis apa latar belakang dari pemazmur hingga menuliskan mazmur ini. Di awal pemazmur mengatakan, "Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan." Dari sini terlihat seolah-olah pemazmur sedang menghadapi suatu kesusahan yang besar. Dalam kesusahan yang dialaminya itu, pemazmur menyadari bahwa jangan-jangan karena dosa-dosanya kepada Tuhanlah sehingga ia mengalami kesusahan saat ini. Itulah sebabnya pemazmur memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Karena pemazmur tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Pemazmur yakin bahwa Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Itulah sebabnya pemazmur berkata, "Tetapi padamu ada pengampunan." Pemazmur juga yakin Tuhan akan segera menolongnya keluar dari kesusahan yang dialaminya karena ia percaya pada kasih setia Tuhan yang seringkali melakukan penyelamatan. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan." Kita mungkin pernah berada pada posisi yang dialami oleh pemazmur ini. Kita sudah pernah mengalami kesusahan besar, di mana COVID-19 mengancam dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Di mana-mana jalanan sepi, sekolah-sekolah dan universitas serta beberapa kantor diliburkan agar masyarakat tinggal di rumah. Ibadah-ibadah dilarang di tempat-tempat ibadah, dilarang mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang, tempat-tempat hiburan, wisata, mal, dan kafe-kafe tutup. Akibat tinggal di rumah ini mempengaruhi kehidupan di semua lini, termasuk pengais rejeki dari ojol pun mengalami kesulitan. Semua masyarakat berteriak kesakitan dan penderitaan. Ada dua hal yang diimani oleh pemazmur dalam hal ini. Pertama, di dalam Allah ada kasih setia. Kasih setia yang dimaksud menggunakan kata hes, yang artinya bahwa hanya Tuhan yang memiliki kasih setia, belas kasihan atas umatnya, dan melakukan segala yang terbaik dalam hidup manusia. Kasih setia Allah selalu erat hubungannya dengan anugerah, seperti Allah membungkuk untuk memeluk kita yang tidak layak. Kasih-Nya adalah keputusannya yang bebas, bukan terpaksa, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Melalui Tuhan Yesus, kita diselamatkan dan campur tangan Roh Kudus memperbaharui serta menguduskan kita. Oleh karena itu, kasih setia Allah ini sungguh-sungguh merupakan mukjizat bagi orang percaya. Kedua, di dalam Allah ada penebusan. Anugerah dan kasih setia Allah dibuktikan dengan penebusan atau pembebasan yang Allah lakukan sendiri kepada umat Israel dan kepada umat manusia. Allah tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang buruk kepada umatnya ataupun bermacam-macam penyakit untuk membinasakan umatnya. Sebaliknya, Allah selalu berjanji akan memberikan pertolongan dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Anugerah Allah limpah bagi setiap kita yang mau percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan, Juru Selamat dan Penolong kita yang sejati. Seperti firman Tuhan hari ini yang mengajarkan untuk berharap kepada Tuhan sambil mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Maka dari itu datanglah kepada Tuhan. Akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohonlah pengampunan dari-Nya. Dengan beriman dan percaya kepada Tuhan kita telah bisa melewati masa kesusahan akibat COVID-19 yang kita hadapi waktu itu. Karena pada Tuhan ada kasih setia dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihi-Nya. Karena itu, berharaplah kepada Tuhan sebab Ia akan menolong dan melindungi kita setiap saat. Apa saja Mazmur Pertobatan? Kitab Mazmur adalah kumpulan 150 puisi, himne, dan lagu yang berasal dari ibadah di Israel kuno. Sepanjang sejarah, para bapak gereja dan sarjana Alkitab telah mengklasifikasikan masing-masing mazmur ke dalam berbagai kategori menurut isi, tema,
dan strukturnya. Satu pengelompokan yang dikenal sebagai Mazmur Pertobatan memiliki ciri utama yang sama dalam mengekspresikan pertobatan, kesedihan pemazmur atas dosa dan kegagalan rohani. Ada 7 Mazmur Pertobatan yaitu Mazmur 6, 32, 38, 51, 102, 130, dan 143. Dalam setiap Mazmur, penulis mengakui pelanggarannya di hadapan Tuhan dan menyadari kebutuhannya akan kebaikan dan pengampunan Tuhan. Mazmur Pertobatan menjadi doa yang tepat bagi orang berdosa yang bertobat. Sejak zaman Origenes dan Agustinus, Mazmur-Mazmur Pertobatan dipisahkan untuk penggunaan liturgis di gereja Kristen untuk pengakuan dosa dan pertobatan. Paus Innocentius III pada abad pertengahan memerintahkan agar Mazmur-Mazmur Pertobatan dibacakan selama masa Prapaskah dan Minggu Suci. Breviarium Romawi, buku layanan kuno para pendeta Gereja Katolik Roma, menyediakan tempat khusus untuk Mazmur-Mazmur Pertobatan. Demikian pula, buku doa umum Gereja Inggris menetapkan Mazmur-Mazmur Pertobatan sebagai sesuatu yang tepat untuk digunakan pada hari Rabu Abu dan dalam layanan doa Prapaskah lainnya. Mazmur Pertobatan yang paling dikenal, Mazmur 51, telah disebut panduan orang berdosa. Itu adalah doa pertobatan Raja Daud setelah Nabi Nathan menegurnya dengan dosa-dosanya. Daud telah berzina dengan Batsyeba dan menutupinya dengan membunuh suami Batsyeba, Uria. Kata-kata dalam Mazmur 51 mengalir dari saat-saat tergelap kesadaran diri Daud. Ia mengakui besarnya dosa dan rasa bersalahnya dan memohon belas kasihan Tuhan. Kemudian, dicengkeram dengan keyakinan akan kesetiaan Tuhan, Daud percaya permohonannya akan didengar dan dijawab. Mazmur 32, tindak lanjut dari Mazmur ini, menyingkapkan bahwa Tuhan memang mengabulkan doa Daud. Selain berfungsi sebagai doa pribadi pengakuan, penyesalan, dan pemulihan, Mazmur 51 juga menyuarakan bangsa Israel dalam permohonannya untuk pertobatan dan keselamatan. Mazmur 6, yang pertama dari Mazmur Pertobatan, menyingkapkan penulis dalam penderitaan yang dalam, lelah dalam tubuh dan jiwa, dan dengan putus asa memohon belas kasihan dan kelegaan dari hukuman kepada Tuhan. Sekali lagi, pemazmur di sini adalah Daud, yang telah menderita suatu penyakit, percaya pada jawaban Tuhan yang penuh kasih karunia. Daud menutup doanya dengan yakin bahwa Tuhan akan mendengar dan menolongnya. Mazmur 38 adalah doa seseorang yang menderita penyakit yang ia pandang sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan. Pemazmur mengakui dosa-dosanya dan meminta pengampunan Tuhan. Demikian pula, Mazmur 102 adalah ratapan seseorang yang sakit, menderita, kesepian, dan diancam oleh musuh-musuhnya. Namun, dalam doa ini, pemazmur meminta bantuan untuk dirinya sendiri dan untuk Yerusalem. Mazmur 102 mencampurkan keprihatinan pribadi dengan keprihatinan seluruh kerajaan dan mencakup himne pujian kepada Tuhan. Penulis Mazmur 130 tidak menyebutkan secara spesifik sifat penderitaannya atau secara eksplisit bertobat dari dosa. Namun, ia mengungkapkan kesadaran akan keberdosaannya dan kebutuhannya akan kasih karunia Tuhan. Ayat-ayat penutup menunjukkan bahwa Mazmur Pertobatan ini bukan hanya pengakuan pribadi tetapi doa pertobatan nasional bagi seluruh Israel. Mazmur terakhir dari 7 Mazmur Pertobatan adalah Mazmur 143. Mazmur ini berisi pengakuan universal akan kesalahan. Janganlah engkau mengadili hamba-Mu, sebab tidak ada seorang pun yang tidak bersalah di hadapan-Mu. Namun, ini adalah satu-satunya rujukan tentang dosa dan pengampunan dalam Mazmur tersebut. Pertobatan atas dosa-dosa seseorang di hadapan Tuhan yang kudus adalah salah satu tema utama kitab suci.
dan Mazmur Pertobatan adalah contoh sempurna tentang nilai pertobatan dan ketergantungan yang teguh kepada Tuhan, segala kasih karunia dan penghiburan. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Mazmur 130 ayat 6 berkata, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Setiap manusia pasti mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Kedatangan Tuhan selalu dinanti bagaikan seorang pengawal menanti datangnya pagi. Itulah penggambaran Daud ketika menuliskan Mazmur 130. Seperti seorang pengawal yang mengharapkan pagi, itulah perasaan seseorang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab menulis, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah, tidak pernah layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dunia boleh semakin terpuruk, namun ia akan selalu mendapat kekuatan yang baru, sehingga orang banyak dapat melihat ada Tuhan di dalam hidupnya. Pemazmur mengatakan bahwa orang yang merindukan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan datangnya pagi. Coba kita bayangkan penjaga malam. Kalau mereka berjaga-jaga, mereka sangat ingin pagi supaya ganti shift. Juga karena pagi lebih ramai dan hangat. Kalau malam, sepi, dingin dan ngantuk, main catur, makan mie instan, nonton sepak bola, tapi belum datang-datang pagi juga. Pemazmur begitu merindukan kehadiran Allah dan ia menggambarkannya seperti seorang penjaga yang menunggu fajar terbit. Seperti pengawal menanti pagi. Menunggu memang menjadi perjuangan tersendiri bagi orang-orang yang mau berjumpa dengan Tuhan saat itu. Kita mendapati dalam nas bacaan kita, bagaimana perjumpaan dengan Tuhan adalah hal yang layak dinanti, meski harus dibayar dengan harga yang mahal. Daud sangat menanti-nantikan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bagi para prajurit, waktu giliran jaga malam terasa panjang dan melelahkan, sebab mereka harus bersiaga dan tidak boleh beristirahat, meski mungkin fisik lelah, mata mengantuk bahkan menggigil karena dinginnya malam. Tetapi, penjaga menjalaninya dengan semangat dan sukacita karena mereka yakin bahwa giliran jaga akan berakhir tatkala fajar merekah. Akan ada penjaga lain yang menggantikan posisi mereka. Adakah hidup kita juga selalu dalam sikap siap menanti-nantikan Tuhan? Kita harus terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Penantian adalah bagian dari iman percaya kita kepada Kristus. Namun, penantian kita bukanlah sebuah penantian pasif, hanya menunggu hari itu tiba. Penantian kita haruslah penantian yang aktif, penantian yang dijalani dengan penuh pengharapan. Masa penantian itu kita isi dengan mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, misalnya berbuat baik kepada sesama, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, bekerja dengan etos kerja yang baik, sehingga, ketika Ia kembali, Ia mendapati kita sebagai hamba yang setia. Kesabaran dan ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan pasti akan membuahkan hasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dalam Yesaya 40 ayat 31 tertulis, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Pergumulan berat yang kita alami seringkali membuat kita lemah, baik secara roh maupun tubuh. Tapi, kekuatan yang baru akan diberikan Tuhan ketika kita senantiasa menanti-nantikan Dia. Adapun kekuatan yang Tuhan berikan itu tak terbatas dan tak terjangkau oleh pikiran kita. Sebab, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Secara manusia kita tidak kuat, tapi saat kita memandang Tuhan dan berserah penuh kepadanya, kekuatan itu akan muncul dan membuat kita tetap bersemangat dan tetap tekun menantikan Dia. Karena itu, teruslah menanti-nanti Tuhan di sepanjang hidup kita.
Tuhanlah sumber pengharapan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Tahun 2004 ibu saya meninggal dan tahun 2005 ayah saya meninggal. Ketika kedua orang tua saya meninggal, pada saat itu saya merasakan kekhawatiran. Kekhawatiran yang paling saya rasakan pada saat itu adalah saya khawatir tidak akan bisa melanjutkan sekolah lagi. Di dalam situasi yang tidak menentu itu secerca harapan saya gantungkan kepada keluarga, berharap mereka akan membantu dan mau menyekolahkan saya. Faktanya semua keluarga baik dari ayah dan dari ibu semuanya buang badan bahkan menjauh. Kekecewaan yang teramat dalam terjadi, sampai kepada pemikiran tidak penting keluarga. Namun bukan berarti karena kekhawatiran ada saya malah lemah dan menyerah. Justru iman dan harapan saya kepada Tuhan semakin kuat. Dalam firman Tuhan ini, pemazmur melakukan seruan kepada Tuhan supaya sekiranya Tuhan menolongnya. Pemazmur berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam kesusahannya bukan kepada manusia. Pemazmur percaya bahwa Tuhan itu senantiasa setia mengasihinya dan dia percaya bahwa Tuhan akan melakukan pembebasan kepadanya. Setelah kita melihat kedua paragraf di atas, maka kita bisa melihat di mana ketika paragraf yang pertama mengajarkan kita bahwa berharap kepada manusia akan melahirkan kekecewaan dan kesia-siaan. Tetapi dalam paragraf kedua kita melihat di mana pemazmur berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Harapan pemazmur kepada Tuhan tidak sia-sia. Dari hal ini kita lihat di mana pengharapan yang sesungguhnya hanya Tuhan. Di dalam kehidupan ini, tentu kita banyak mengalami beragam pergumulan dan persoalan. Tapi lewat firman ini kita dikuatkan supaya kita menggantungkan segala harapan kita kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan tidak akan pernah mengecewakan kita. Manusia sering sekali membuat kita kecewa, tapi Tuhan tidak. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, ajarilah kami percaya dalam setiap pergumulan, Engkau akan selalu ada menghapus duka dan kecewa kami. Amin. Kata-kata bijak yang dapat kita petik hari ini adalah, dalam setiap deritamu, biarlah Tuhan sumber pengharapanmu, karena Dia mengasihimu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam.
Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.